Hai, ini kakakku, Kak Puput. Kakak pertama yang akan menjadi guide dan donatur di trip kali ini. Dan ini aku, Rahmi, gadis kecil yang suka nge-explore hal baru. Sebuah cerita dari perjalanan yang jauh, namun mendekatkanku pada diri ini. Aku menyimpannya seperti halaman dalam buku harian. Rapi, pelan, dan penuh rasa. Bukan untuk ramai-ramai, melainkan untuk satu hari nanti. Saat ingatan mulai samar, dan aku ingin mengenang kembali perjalanan yang sudah kujalani. Namun, ada hal-hal yang tak bisa ditangkap oleh kamera. Seperti perasaan saat hujan turun di perjalanan pulang. Atau aroma tanah yang mengingatkan pada rumah. Tapi, aku tetap merekamnya. Dengan harapan bahwa meski tak semua bisa ditampilkan, setidaknya bisa dikenang. Selamat menyaksikan. Yeay, hari pertama kita bangunnya pagi-pagi banget. Dan kita langsung menuju ke kota tua untuk transit bus menuju Peak. Walaupun cuaca panas banget waktu itu, tapi kita tetap enjoy menikmati gedung-gedung arsi. Kawasan yang mendapatkan julukan Ratu dari Timur di abad ke-16 karena keindahan dan kepentingannya sebagai pusat perdagangan. Yang sekarang sudah berubah menjadi kawasan wisata bersejarah yang terdapat banyak museum di dalamnya. Busnya sampai pada pukul 12, tapi baru bisa melakukan perjalanan di jam 1. Jadi, kita tidur aja di dalam mobil, dan bangun-bangun ternyata sudah di tol menuju Peak. Dan ternyata kita sampai di Peak itu pukul 2-an, jadi mana matahari itu lagi panas-panasnya. Jadi kita memutuskan untuk makan di cafe dulu, sambil nunggu matahari reda. Guys, lihat, indah bukan? Ada sunset, dan mega kecil, dan kapal yang bersandar. Ini perfect banget. Karena tadi itu udah panas banget, ini kita udah berkeringat juga. Kita coba untuk mengembalikan dulu cairan tubuh yang hilang dengan minum iron water. Agar tidak seperti abang ini yang sudah mulai kewalahan. So, di hari kedua kita menuju ke Glodok untuk melakukan hunting street food. Kita menggunakan KRL, naik dari stasiun Cikini dan turun di stasiun Jakarta Kota. Estimasi tempuhnya itu sekitar 40 menitan. Sehabis kita turun dari stasiun Jakarta Kota, kita masih harus jalan nih sekitar 20 menitan ke kawasan Glodoknya. Dan sampainya di sini kita take foto dan video dulu sebelum ngantri untuk beli hot salt bread-nya. Dan ternyata itu antriannya panjang banget sampai ke ujung gapura ini. Ini kita ngantrinya sekitar 30 menitan. Enggak, yang antri cuman Kak Puput. Aku mah duduk di dalam sambil ambil beberapa foto.
Walaupun antriannya panjang banget, tapi tim ini cepat untuk membuat adonannya dan langsung nge-bake-nya. Jadi kalau kita tunggu di sana paling sekitar 2 menitan dan udah dipanggil namanya. Setelah itu kita langsung geser ke Jau Coffee. Jau Coffee ini sudah berdiri sejak 1943. Penyajiannya unik, teknik menyeduhnya itu menggunakan teknik tradisional ala Turki. Jadi kopinya dicampur dengan air yang dimasukkan ke dalam wadah, lalu dipanaskan di atas pasir yang panas. Selama di sini tuh kayak ada vibes tersendiri, kayak Jakarta tua banget gitu. Dan wangi dari tokonya itu ada khas kayak cinnamon. Dan di sini mereka jual banyak makanan kayak lebih ke sarapan gitu sih. Dan di sini aku cobain kopi pancurannya. Mirip americano, cuman ada sedikit taste dari kayu manisnya. Setelah kita cobain jajanan viral di Glodok, kita coba lihat ke petak 6 buat cari makanan berat yang ada di sini. Ternyata pas kita sampai di petak 6 lagi ada pertunjukan barongsai gitu. Kan aku suka banget, jadi vibes Chinatown-nya itu makin berasa. Setelah kita dapat tempat duduk, aku langsung cobain cold salt bread-nya. Dan ini rasa garlic enak sih. Dan yang aku pun cobain ini rasa kayak katanya sih enak, tapi aku gak nyobain. Tapi aku pengen rasa garlic lagi. Setelah aku keliling-keliling stand buat cari makan berat, akhirnya aku cobain laksa Singapura tanpa santan. Dan ya, seperti biasa bukan Rahmi kalau bukan Ceroboh. Setelah dari sini rencananya kita mau keliling daerah Glodok lagi buat cari gedung apa ya namanya di bawah dekat Novotel. Dan ini tuh kayak semacam museum gitu, kita bisa masuk dengan free dan bisa tag video ataupun foto di sini. Dan sehabis dari sini aku misah bareng Kak Puput karena dia mau nonton NCT-nya dan aku harus ngejar deadline untuk ngepost video. Taman Ismail Marzuki sepertinya akan menjadi tempat favoritku selama di Jakarta ini. Gak kerasa kita udah di ujung video aja. Namun ini bukan akhir dari perjalanan ini. Jika perjalanan ini adalah satu surat, maka ini adalah paragraf pertamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.